Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bertiga ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andis Novem Zatullah dengan NIM 1090825000092. Dan saya Rifki Zakaya Kasaputra dengan NIM 1090825000082. Saya Hilman Kansi dengan NIM 1090825000214. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana kelompok kami mendapatkan sebuah data. Dengan proses pengambilan data dilakukan dengan mengamati objek berupa daun dan beberapa jenis tanaman yang berbeda. Setiap daun yang diamati kemudian diukur karakteristik fisiknya, meliputi panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Menggunakan alat ukur yang sesuai, seluruh hasil pengukuran dicatat secara sistematis dan disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan pengolahan data. Data yang terkumpul selanjutnya diinput di dalam file Microsoft Excel sebagai data mentah yang kemudian digunakan dalam proses analisis statistik dan eksplorasi data menggunakan perangkat lunak RStudio. Yang kedua adalah analisis data. Menampilkan 6 baris pertama dari dataset ini menggambarkan sekilas tentang data yang ada. Terlihat bahwa jenis daun berisi nilai mangga. Hasil data daun menunjukkan struktur dari dataset data daun. Dataset ini adalah sebuah data frame dengan 200 observasi baris dan 4 variabel kolom. Panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun adalah variabel numerik atau num. Jenis daun adalah variabel karakter atau CHR. Summary data daun memberikan ringkasan statistika deskriptif untuk setiap variabel dan bisa dilihat dari hasil asesan RStudio ini. Di sini kita menemukan panjang daun minimum atau min 11.99, kuartil pertamanya 16.43, mediannya 19.20, min rata-ratanya 20.83, kuartil ketiga 23.41, maksimum 40.25. Dan lebar daunnya kita mendapatkan minimumnya 3.880, kuartil pertamanya 5.470, mediannya 6.425, minnya rata-ratanya 7.028, kuartil ketiganya 8.010, maksimumnya 12.240. Diagonal daun di sini kita mendapatkan minimumnya 12.95, kuartil pertamanya 17.47, mediannya 20.25, rata-ratanya atau min 22.01, kuartil ketiganya 24.84, maksimumnya 41.71. Jenis daunnya like-nya 200 menunjukkan adalah 200 nilai. Kelasnya karakter menegaskan bahwa ini adalah variabel teks. Modenya karakter menunjukkan tipe data yang paling sering muncul. Oke, yang kedua di sini kita bisa lihat histogram distribusi lebar daun. Berdasarkan data lebar daun yang telah diolah, histogram memberikan gambaran visual tentang bagaimana frekuensi atau jumlah data tersebar di berbagai rentang nilai. Bentuk distribusi atau skewness. Histogram Anda menunjukkan distribusi yang menceng ke kanan positif skewed. Ciri-cirinya adalah puncak grafik, balok tertinggi berada di sisi kiri, nilai kecil, dan terdapat ekor yang memanjang ke arah kanan, nilai besar. Artinya mayoritas daun dalam kelompok data Anda memiliki ukuran lebar yang cenderung kecil ke sedang, sekitar 5-7 cm, namun ada segelintir daun yang ukurannya sangat lebar mencapai 11-12 cm yang menarik rata-rata ke arah kanan. Kedua, puncak data atau modus. Balok tertinggi pada histogram berada pada rentang 5 cm hingga 7 cm. Ini adalah modus atau nilai yang paling sering muncul dalam laporan tugas. Anda bisa menyebutkan bahwa sebagian besar sampel daun memiliki lebar di kisaran 5 hingga 7 cm. Yang ketiga, rentang dan pencilan outliers. Sumbu horizontal menunjukkan rentang nilai lebar daun dari sekitar 3,8 cm hingga 12,2 cm. Anda bisa melihat ada beberapa balok kecil yang terpisah atau berada jauh di sisi kanan atau di atas angka 10. Ini mengonfirmasi keberadaan outlier yang sebelumnya juga terlihat di box plot. Ini menandakan ada beberapa daun yang ukurannya jumbo dibandingkan rata-rata kelompoknya. Frekuensi sumbu Y, sumbu vertikal Y menunjukkan jumlah daun dalam setiap kategori. Jika tinggi balok di rentang 6 cm mencapai angka 60, misalnya berada ada 60 lembar daun yang memiliki lebar di kisaran tersebut. Yang kedua adalah kita akan menjelaskan distribusi panjang daun. Berdasarkan grafik histogram lebar daun yang dihasilkan dari data yaitu yang pertama bentuk distribusi, menceng ke kanan. Histogram Anda menunjukkan pola positif skewness atau menceng ke kanan. Penjelasannya terlihat bahwa puncak grafik berada di sebelah kiri, sementara ekor grafiknya memanjang ke arah kanan, ke arah nilai yang lebih besar. Artinya mayoritas daun kelompok data Anda memiliki lebar yang cenderung kecil ukuran standar. Namun ada beberapa sampel daun yang lebarnya jauh di atas rata-rata sehingga menarik ekor grafik ke arah kanan. Yang kedua adalah konsentrasi data modus. Puncak tertinggi pada histogram berada pada rentang nilai 5 cm hingga 7 cm. Ini berarti sebagian besar sampel daun yang Anda ukur memiliki lebar di kisaran tersebut. Nilai ini merupakan nilai yang paling sering muncul modus dalam penelitian Anda.
Yang ketiga, keberadaan data ekstrim. Jika Anda perhatikan, terdapat balok-balok kecil yang terpisah di sisi paling kanan di atas angka 10 cm. Hal ini menunjukkan adanya pencilan outliers dalam konteks daun. Ini bisa berarti ada beberapa daun yang pertumbuhannya sangat maksimal atau mungkin berasal dari varietas yang sedikit berbeda, namun masih dalam satu kelompok data. Rentang atau range data tersebut dari nilai terkecil sekitar 3,8 cm hingga nilai terbesar mencapai 12,2 cm. Rentang yang cukup lebar ini menunjukkan adanya variabilitas atau keragaman ukuran lebar daun dalam kelompok tersebut. Oke, yang selanjutnya ada box plot panjang daun yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri yang bernama Hilman Kanji. Oke, yang keempat adalah box plot panjang daun. Di sini adalah gambarnya. Terus yang pertama adalah garis tengah atau median. Garis tebal di dalam kotak menunjukkan median atau nilai tengah data. Pada data, median lebar daun berada di sekitar 6,42 cm. Ini berarti 50% dari daun yang Anda ukur memiliki lebar di bawah 6,42 cm dan 50% lainnya di atas itu. Yang kedua, kotak interquartile range atau IQR, kotak berwarna oranye. Kotak yang berwarna oranye mewakili 50% data paling tengah atau dari persentil 25 hingga 75. Lalu sisi bawah kotak atau Q1 sekitar 5,47 cm, sisi atas kotak atau Q3 sekitar 8,01 cm. Semakin panjang kotak, ini artinya data lebar daun Anda semakin bervariasi atau beragam. Yang ketiga adalah garis atau kumis atau yang disebut whiskers. Garis yang memanjang ke atas dan ke bawah dari kotak menunjukkan rentang nilai minimum dan maksimum yang masih dianggap normal atau bukan pensilan. Batas bawah nilai terkecil lebar daun adalah 3,88 cm. Batas atas nilai terbesar mencapai 12,24 cm. Yang keempat adalah titik di luar kumis atau outlier. Jika Anda melihat ada titik-titik kecil di atas atau di bawah garis kumis, itu disebut outlier atau percilan. Dalam data terlihat ada beberapa daun yang lebarnya sangat besar, mendekati 12 cm dibandingkan rata-rata daun lainnya. Ini bisa terjadi karena perbedaan jenis pohon atau usia daun yang sudah sangat tua atau lebar. Selanjutnya adalah scatter plot panjang versus lebar daun. Pola. Scatter plot digunakan untuk melihat apakah ada pola atau tren antara dua variabel. Jika titik-titik cenderung membentuk garis lurus, ini menunjukkan hubungan linear. Jika titik-titik tersebar secara acak, ini menunjukkan tidak ada hubungan yang jelas. Jika titik-titik cenderung naik ke kiri ke kanan, ini menunjukkan hubungan positif. Atau ketika panjang daun meningkat, lebar daun juga cenderung meningkat. Jika titik-titik cenderung turun dari kiri ke kanan, ini menunjukkan hubungan negatif. Kekuatan. Seberapa dekat titik-titik tersebut mengelompok di sekitar suatu garis atau nyata atau imajiner menunjukkan kekuatan hubungan. Titik-titik yang sangat dekat dengan garis menunjukkan hubungan yang kuat. Sedangkan titik-titik yang tersebar jauh dari garis menunjukkan hubungan yang lemah. Outlier. Titik-titik yang jauh dari kelompok utama data disebut outlier. Outlier dapat menunjukkan kesalahan dalam data atau observasi yang tidak biasa. Analisis spesifikasi dari scatter plot dalam foto. Dua kelompok atau cluster. Terlihat ada dua kelompok atau cluster titik yang berbeda. Kelompok 1 terletak di bagian kiri bawah plot dengan panjang daun antara sekitar 14 dan 24 dan lebar daun antara sekitar 4 atau 8. Kelompok 2 terletak di bagian kanan atas plot dengan panjang daun antara sekitar 27 dan 35 dan lebar daun sekitar 8 dan 12. Hubungan positif dalam setiap kelompok. Dalam setiap kelompok tampaknya ada hubungan positif antara panjang dan lebar daun, artinya dalam setiap kelompok ketika panjang daun meningkat, lebar daun juga cenderung meningkat. Namun hubungan ini mungkin tidak terlalu kuat karena titik-titik tidak mengelompok terlalu rapat di antara garis imajiner. Tidak ada hubungan linear secara keseluruhan. Jika kita terlihat seluruh plot, tidak ada hubungan linear yang jelas antara panjang dan lebar daun ini karena adanya dua kelompok yang terpisah. Setelah itu ada
diagonal daun. Warna dan ukuran lingkaran, warna lingkaran menunjukkan kekuatan dan arah korelasi. Warna biru tua menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna merah menunjukkan korelasi negatif. Ukuran lingkaran juga proporsional dengan kekuatan korelasi. Semakin besar lingkaran, semakin kuat korelasinya. Matriks simetris. Matriks korelasi bersifat simetris, artinya korelasi antara panjang daun dan lebar daun sama dengan korelasi antara lebar daun dan panjang daun. Oleh karena itu, hanya bagian atas atau bawah dari matriks yang perlu diinterpresentasikan. Diagonal. Diagonal matriks atau korelasi variabel dengan dirinya sendiri selalu satu yang direpresentasikan dengan lingkaran biru tua yang paling besar. Analisis spesifikasi dari foto. Semua lingkaran berwarna biru menunjukkan korelasi positif antara semua pasangan variabel. Lingkaran-lingkaran tersebut cukup besar dan berwarna biru tua mengindikasikan korelasi positif yang kuat antara panjang daun dan lebar daun, panjang daun dan diagonal daun, lebar daun dan diagonal daun. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjut dengan teman saya Firza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan regresi linear sederhana. Dari gambar tersebut, berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan pada data panjang daun atau X dan terhadap lebar daun atau Y, satu itu persamaan regresinya. Dari output RStudio kita mendapatkan model yaitu lebar daun sama dengan 1,159 ditambah 0,281 yaitu panjang daunnya. Dua, cara membaca angka tersebut, konstanta 1,159 secara matematis jika panjang daun adalah 0, maka lebar daun diprediksi sebesar 1,159 cm. Meskipun dalam kenyataan biologis tidak mungkin ada yang daun sepanjang 0. Selanjutnya itu koefisien regresi. Ini adalah angka yang paling penting. Artinya setiap kenaikan 1 cm panjang daun, maka lebar daun akan bertambah sebesar 0,281 cm. Hubungan ini bersifat positif, yang berarti semakin panjang daun, semakin lebar pula daun tersebut. Yang ketiga yaitu seberapa akurat model ini. Nilai multiple R square yang didapat adalah 0,741. Artinya panjang daun mampu menjelaskan 74,1% variasi dari lebar daun. Sisanya sebesar 25,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam model ini. Selanjutnya itu uji signifikansi atau p-value. Pada baris panjang daun, nilai p-value menunjukkan pada angka yang sangat kecil, lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya itu plot regresi linear sederhana, yaitu grafik ini menunjukkan hubungan antara panjang daun atau sumbu X dan lebar daun atau sumbu Y. Titik-titik pada grafik merupakan data hasil pengukuran daun, sedangkan garis merah merupakan garis regresi linear yang menunjukkan kecenderungan hubungan antara kedua variabel tersebut. Terlihat bahwa garis regresi memiliki arah naik, yang berarti semakin besar nilai panjang daun, maka lebar daun juga cenderung meningkat. Selanjutnya, regresi linear berganda. Model regresi linear berganda yang dapat digunakan adalah lebar daun sama dengan min 0,01277 dikurangin 2,84854 dan ditambah 301,625. Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh panjang daun dan diagonal daun secara bersama-sama terhadap lebar daun. Nilai intercept tidak signifikan atau p-value 0,661 artinya ketika panjang dan diagonal daun bernilai 0, lebar daun tidak memiliki makna yang signifikan secara statistik. Itu panjang daun, koefisiennya itu min 2,84854, p-value-nya itu 2m min 16 sangat signifikan. Artinya dengan asumsi diagonal daun konstan, peningkatan panjang daun justru menurunkan lebar daun. Tanda negatif ini terjadi karena adanya hubungannya sangat kuat antara panjang daun dan diagonal daun. Diagonal daun koefisiennya itu 3,01625, p-value-nya kurang dari 2, min 16 sangat signifikan. Artinya semakin besar diagonal daun, maka lebar daun akan meningkat secara signifikan. Oke. Section ketiga itu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penelitian ini menganalisis data daun panjang lebar diagonal dari berbagai jenis tanaman menggunakan RStudio menghasilkan temuan bahwa data lebar daun memiliki distribusi menceng ke kanan dengan outlier terhadap korelasi positif yang kuat antara variabel, dan model regresi linear menunjukkan panjang daun berpengaruh signifikan terhadap lebar daun. Meskipun model yang melibatkan panjang dan diagonal daun secara bersamaan memberikan penjelasan variasi yang lebih baik. Sekian dari presentasi kami bertiga. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.